Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan resiko suku bunga bagian pertama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sparta. Next. Kelompok 4 terdiri dari saya Syafali Piazani dengan NIM 2019-12-11-034. Selanjutnya. Kemudian ada saya, Jana Priscilla Jadu, dengan NIM 2019-12-11-020, dan selanjutnya. Saya Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032, selanjutnya. Saya Meta Trilestari dengan NIM 2019-12-11-050. Next. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar. Pada bab ini dimulai dengan diskusi mengenai kebijakan moneter dari Federal Reserve yang merupakan penentu utama dari resiko suku bunga. Seperti yang akan kita bahas nanti, pada tahun 2008 sampai 2015, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik setelahnya, menurunkan target suku bunga dana Fed Fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1%. Dan menurunkan suku bunganya. Tingkat diskonto menjadi 0,5% sampai di tahun 2010 dan 0,75% sampai tahun 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan. Dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, resiko suku bunga selama periode tersebut relatif rendah. Akan tetapi, seiring dengan pemulihan ekonomi dan atau inflasi, resiko suku bunga akan kembali menjadi resiko signifikan yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Pada bab ini, akan juga dibahas mengenai analisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan, seperti model penetapan harga kembali. Model repricing atau gap pendanaan berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau NII lembaga keuangan, yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga lembaga keuangan. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan atau DI yang lebih kecil sebagian besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama dari resiko suku bunga. Sampai saat ini, regulator Bank Amerika Serikat telah puas untuk mendasarkan evaluasi mereka terhadap exposure resiko suku bunga bank dalam model repricing. Akan tetapi, seperti yang akan dijelaskan nanti pada bab ini, model penerapan harga kembali memiliki beberapa kelemahan yang cenderung serius. Meskipun jarang digunakan lagi oleh sebuah lembaga keuangan, model maturitas merupakan upaya pertama untuk memasukkannya dampak perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan aset dan kewajiban lembaga keuangan, dan pada akhirnya nilai bersihnya akan bernilai. Yang kedua, tingkat dan pergerakan tingkat bunga. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset lembaga keuangan bernilai. Pada awal tahun 2000-an, Bank for International Settlements atau organisasi bank sentral utama dunia mengeluarkan dokumen konsultatif yang menyarankan model standar digunakan untuk regulator dalam mengevaluasi exposure risiko suku bunga bank. Pendekatan yang disarankan didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Kita bisa lihat pada bab 9. Sebagai regulator bergerak untuk mengadopsi model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian besar total aset di industri perbankan telah mengadopsi mereka sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis
nilai pasar mereka sendiri. Dapat dilihat pada bab 15 untuk menilai risiko suku bunga dari Backing Book. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau biasa kita ketahui sebagai The Fed. Ketika The Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun, kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan pengeluaran. Contohnya, pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat The Fed, dalam sebuah langkah bersejarah secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan target suku bunga dana federal ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%. Level terendah sejak tahun 1940-an. Bahkan hingga tahun 2015, karena pelemahan ekonomi yang berkelanjutan, The Fed mengumumkan bahwa memperkirakan akan mempertahankan suku bunga dan Fed Fund di bawah 1%. Intinya adalah selama suku bunga tetap rendah dan The Fed membuat pernyataan bahwa mereka tidak berniat menaikkan suku bunga, risiko suku bunga tetap rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan The Fed akan menaikkan suku bunga. Pada gambar selanjutnya akan ditunjukkan mengenai tingkat bunga T-bills Amerika Serikat 3 bulan untuk periode tahun 1965 sampai tahun 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga. Berikut ini adalah gambar dari suku bunga surat perbendaharaan negara Amerika Serikat selama 91 hari. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan di mana perubahan suku bunga dan volatilitas terkait ditransmisikan antar negara, membuat kontrol suku bunga Amerika Serikat oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Meningkatnya globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajer lembaga keuangan modern. Contohnya adalah investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen, yaitu Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve atau The Fed, di hadapan Kongres. Bahkan, petunjuk perubahan minat Amerika Serikat suku bunga mungkin memiliki pengaruh yang besar pada suku bunga dunia, serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Tingkat dan volatilitas suku bunga dan peningkatan integrasi pasar keuangan di seluruh dunia menjadikan pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga salah satu masalah utama yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Selanjutnya, Bank for International Settlements mewajibkan DI untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan dan nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga DI saat ini dan harus mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin akan timbul. Yang ketiga, kita masuk ke dalam model harga. Model repricing atau gap pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh lembaga keuangan kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas akuntansi nilai buku dari selisih harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset lembaga keuangan dan beban bunga
yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Ini kontras dengan model jatuh tempo dan durasi berbasis nilai pasar yang dibahas dalam lampiran 8A sebelumnya dan pada bab 9. Di bawah pendekatan repricing gap, bank komersial melaporkan laporan panggilan triwulan mereka. Laporan sensitivitas suku bunga yang menunjukkan kesenjangan repricing untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Contohnya adalah yang pertama suatu hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang keempat lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang terakhir lebih dari 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik. Selanjutnya yaitu sebuah bank melaporkan kesenjangan di setiap ember jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau disingkat sebagai RSA dan setiap kewajiban atau disingkat sebagai RSL di neraca. Tingkat sensitivitas di sini berarti bahwa aset ataupun liabilitas yang dinilai kembali pada atau mendekati tingkat suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu jatuh tempo. Repricing dapat menjadi hasil dari rollover aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo, dan dana digunakan untuk menerbitkan pinjaman baru pada kurs pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas adalah variabel, instrumen suku bunga, misalnya hipotek suku bunga, variabel yang suku bunganya dapat diatur ulang setiap kuartal berdasarkan pergerakan suku bunga utama. Berikut ini adalah tabel hafal strip 1, yaitu adalah repricing gap dalam jutaan dolar. Di sini ada yang kolom pertama yaitu aktiva, kolom kedua kewajiban, dan kolom 3 itu adalah gap-nya, dan kolom keempat itu adalah kumulatif dari gap tersebut. Untuk yang pertama, yaitu 1 hari, aktivanya sebesar 20 dengan kewajiban sebesar 30, setelah gap-nya sebesar minus 10, maka kumulatifnya adalah minus 10. Terus yang kedua, yaitu lebih dari 1 hari sampai dengan 3 bulan, yaitu memiliki aktiva sebesar 30, kewajiban sebesar 40, dengan kesenjangan gap-nya itu adalah minus 10, dan kumulatifnya itu adalah minus 20. Untuk yang ketiga, yaitu lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yaitu aktivanya 70, dan kewajibannya itu 85, dengan gap-nya sebesar minus 15, dan kumulatif celahnya sebesar minus 35. Untuk yang keempat, yaitu lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan, yaitu aktivanya sebesar 90 dengan kewajiban sebesar 70 dan gap-nya sebesar plus 20 dengan kumulatif celahnya sebesar minus 15. Untuk yang kelima yaitu lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, yaitu aktivanya sebesar 40 dengan kewajibannya sebesar 30 dengan kesenjangannya yaitu plus 10 dengan kumulatif celahnya sebesar minus 5. Untuk yang terakhir, yang keenam, yaitu lebih dari 5 tahun jangka waktunya. Untuk aktivanya sendiri sebesar $10 dengan kewajibannya sebesar $5 dengan gap-nya sebesar plus 5 dan kumulatif celahnya sebesar 0. Maka dari 6 kategori tersebut, jika dihasilkan jumlah total aktivanya sebesar $260 dan nilai kewajibannya sebesar $260 yaitu balance. Tabel 8 strip 1 tadi
yaitu menyajikan laporan sensitivitas suku bunga yang sederhana yang dapat menunjukkan kesenjangan penetapan harga kembali, aset, dan kewajiban dari laporan lembaga keuangan yang dikategorikan ke dalam masing-masing, yaitu 6 kelompok jatuh tempo yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketentuan ini memiliki keuntungan dari model repricing terletak dari nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menunjukkan exposure pendapatan bunga bersih atau biasanya adalah exposure keuntungan lembaga keuangan terhadap perubahan suku bunga di dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda-beda. Seperti contohnya, untuk lembaga keuangan yang memiliki selisih negatif sebesar $10 juta antara aset dan kewajibannya yang dinilai ulang dalam 1 hari, yaitu aset dan kewajiban yang dinilai ulang setiap hari memiliki kemungkinan besar merupakan adalah pinjaman antara bank di dana federal atau pasar perjanjian pemberian kembali yang sudah dijelaskan di bab 2. Dengan demikian, adanya kesenjangan negatif RSA lebih kecil daripada RSL menghadapkan lembaga keuangan pada resiko pembiayaan kembali di mana kenaikan suku bunga jangka pendek ini dapat menurunkan pendapatan bunga bersih lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan memiliki kewajiban yang lebih peka terhadap suku bunga daripada aset di dalam keranjang ini. Selanjutnya, untuk resiko refinancing adalah jenis resiko suku bunga di mana biaya bisa lebih dari pengembalian yang diperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga yang sama pada RSA dan juga RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika lembaga keuangan memiliki selisih positif sebesar $20 juta antara aset dengan kewajibannya yang dinilai ulang dalam waktu 6 bulan hingga 12 bulan, maka lembaga keuangan memiliki kesenjangan positif, yaitu RSA lebih besar daripada RSL. Untuk periode ini, dan terkena resiko tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, maka adanya penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih lembaga keuangan, yaitu maka pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Secara khusus seperti berikut adalah rumusan dari permasalahan yang ada, yaitu NII adalah perubahan pendapatan bunga bersih dalam periode jatuh tempo I, dan gap I adalah ukuran dolar dari kesenjangan antara nilai buku aset yang sensitif terhadap suku bunga maupun kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga dalam periode jatuh tempo I. Dan untuk RI adalah perubahan tingkat suku bunga yang berdampak pada aset dan kewajiban di keranjang ke I. Maka, dalam keranjang pertama ini, jika kesenjangan negatifnya adalah $10 juta dan suku bunga jangka pendek seperti dana Fed Fund atau suku bunga repo, maka naik sebesar 1% dan perubahan tahunan dalam pendapatan bunga bersih di lembaga keuangan di masa depan. Maka artinya kesenjangan negatif maupun resiko pembiayaan kembali terkait mengakibatkan hilangnya pendapatan bunga bersih sebesar $100.000 untuk lembaga keuangan. Pendekatan ini sangatlah sederhana dan intuitif. Dari bab 7 sebelumnya dan tinjauan umum kami tentang resiko suku bunga, bahwa kerugian nilai modal ataupun nilai pasar juga terjadi ketika adanya suku bunga naik. Efek kerugian modal yang diukur dengan model maturitas
dan durasi yang dikembangkan pada lampiran 8A sebelumnya dan pada bab 9 tidak diperhitungkan di dalam model penetapan harga kembali. Dengan alasan bahwa dalam dunia akuntansi, nilai buku model repricing, nilai aset, dan juga nilai kewajiban yang dilaporkan pada nilai atau biaya historisnya. Jadi, adanya perubahan suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga atau beban bunga saat ini yaitu adalah pendapatan bunga bersih pada laporan laba rugi lembaga keuangan daripada nilai pasar aset dan kewajiban di neraca. Maka selanjutnya, untuk manajer lembaga keuangan sendiri juga dapat memperkirakan kesenjangan kumulatif atau singkatannya adalah CGAP pada berbagai kategori maupun berbagai kelompok penetapan harga ulang. Untuk kesenjangan minat kumulatif yang umum adalah kesenjangan penetapan harga 1 tahun yang diperkirakan di tabel lapas strip 1 sebagai berikut, yaitu CGAP sama dengan minus 10 million dolar ditambah minus 10 million dolar ditambah minus 15 million dolar dan ditambah 20 million dolar adalah hasilnya adalah minus 15 million dolar. Maka jika RI adalah rata-rata perubahan suku bunga yang mempengaruhi aset maupun mempengaruhi kewajiban yang dapat dinilai kembali dalam 1 tahun, maka efek dari kumulatif pada pendapatan bunga bersih bank adalah sebesar NIIT sama dengan CGFP dikali dengan RI. Maka hasil dari minus 15 million dolar akan dikalikan dengan 0,01, maka dapat dihasilkan adalah minus 150.000 dolar. Sekarang kita dapat melihat bagaimana seorang manajer lembaga keuangan akan menghitung kesenjangan kumulatif 1 tahun dari neraca. Maka ingatlah bahwa manajer bertanya, akankah atau dapatkah aset maupun liabilitas ini mengalami perubahan tingkat bunga dalam tahun depan? Jika jawabannya iya, itu adalah aset maupun kewajiban yang peka terhadap tingkat suku bunga. Jika jawaban tersebut adalah tidak, maka artinya itu tidak sensitif terhadap nilai. Untuk pertimbangan neraca sederhana yang dihadapi manajer lembaga keuangan, ada tabel lapas strip 2, alih-alih jatuh tempo asli ataupun jatuh tempo adalah yang tersisa pada aset maupun kewajiban yang berbeda pada saat selisih harga perkiraan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan rate sensitive asset. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah short-term customer loans, yaitu sebesar 50 juta dolar. Ini adalah dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off pada 1 tahun. Untuk yang kedua yaitu 3-month T-bills, yaitu sebesar 30 juta dolar. Maka ini dinilai ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 3 bulan sekali. Untuk yang ketiga yaitu 6-month T-notes, yaitu sebesar 35 juta dolar, maka ini dapat dinilai ulang pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan sekali. Dan yang keempat adalah 30-year floating rate mortgage, yaitu sebesar 40 juta dolar. Ini adalah reprice atau tingkat hipotek itu diatur ulang. Maka setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang sensitif terhadap suku bunga di dalam konteks penetapan harga dengan cakrawala penetapan harga 1 tahun.
Selanjutnya, di sini ada tabel, yaitu tabel ini menunjukkan keempat item ini yang menghasilkan total aset sensitif tingkat RSK pada 1 tahun sebesar 155 juta dolar dan aset dinilai sebesar 115 juta dolar ini yang tersisa adalah tidak sensitif terhadap suku bunga selama rentang harga 1 tahun, yaitu adanya perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset-aset ini selama tahun berikutnya. Jadi, meskipun sebesar 115 juta dolar ini dalam bentuk pinjaman konsumen jangka panjang maupun obligasi treasury sebesar 3 tahun atau hutang hipotek suku bunga tetap selama 10 tahun, ini akan menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan, karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka akan tetap, yaitu secara flat selama tahun depan. Di sini adalah total kewajiban, total aset dan total kewajiban, yaitu balance sebesar 270 juta dolar. Selanjutnya, kita membahas mengenai rate sensitive liabilities. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 3 bulan CDS, yaitu sebesar 40 juta dolar. Maka ini artinya jatuh tempo di dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Untuk yang kedua yaitu 3 bulan bankers acceptance sebesar 20 juta dolar. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. Untuk yang ketiga yaitu 6 bulan commercial paper sebesar 60 juta dolar. Ini artinya matang dan dihargai kembali setiap 6 bulan. Dan untuk yang keempat ataupun yang terakhir yaitu 1 tahun time deposit yaitu sebesar 20 juta dolar. Ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kesenjangan atau gap selama 1 tahun. Selanjutnya, yaitu menjumlahkan dari keempat item tersebut yang menghasilkan kewajiban sensitif tingkat 1 tahun atau RRL sebesar 140 juta dolar. Sisanya sebesar 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tarif selama periode 1 tahun. Untuk sebesar 20 juta dolar untuk modal ekuitas dan 40 juta dolar untuk deposito giro tidak membayar bunga dan juga oleh karena itu mereka dapat diklasifikasikan sebagai tidak membayar bunga. Selanjutnya, untuk tabungan suku bunga dengan nominal sebesar 30 juta dolar dan deposito berjangka dalam waktu 2 tahun yang bernilai sebesar 40 juta dolar, ini juga menghasilkan beban bunga selama tahun depan. Tetapi, tingkat bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga secara umum berubah. Jadi artinya, kami mengklasifikasikan item ini sebagai kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif. Perhatikan bahwa giro atau rekening transaksi pada umumnya tidak termasuk sebagai RSL. Kita juga membuat argumen yang kuat untuk mendukung dan juga menentang pernyataan mereka sebagai kewajiban yang peka terhadap suku bunga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arti dari melawan inflasi itu sendiri, yaitu tingkat bunga eksplisit atas giro adalah 0 menurut peraturan.
Maka selanjutnya, meskipun dalam bunga eksplisit ini dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, dan tarif yang dibayarkan oleh lembaga keuangan ini tidak berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga secara umum. Maka artinya khususnya ketika suku bunga secara umum itu meningkat. Selain itu, banyak giro yang menjadi simpanan inti bagi lembaga keuangan, yang berarti bahwa sumber dana jangka panjang. Selanjutnya masih di untuk inklusi, meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena lembaga keuangan ini tidak membebankan biaya yang sepenuhnya menutupi biaya mereka untuk memeriksa layanan. Selanjutnya, jika suku bunga itu naik, maka individu bakal menarik giro mereka, yang akan memaksa bank untuk menggantikannya dengan dana yang lebih tinggi, dengan bunga yang lebih tinggi, dan peka terhadap suku bunga itu sendiri. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif itu tinggi. Maka di dalam lingkungan seperti itu, adanya biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro ini cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga yang relatif rendah. Argumen serupa untuk dan juga menentang penyataan mengenai rekening tabungan retail dapat dibuat, meskipun batas peraturan Federal Reserve pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening ini dihapuskan pada bulan Maret tahun 1986 saat bank masih menyesuaikan tarif ini hanya sesekali. Namun, untuk para penabung itu sendiri cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunganya naik, yang akan memaksa bank untuk melakukan adanya substitusi dana yang lebih mahal. Maka dari 4 kewajiban yang diganti seharga $40 ditambah $20 dan ditambah $60 ditambah dengan $20 berjumlah sebesar $140 juta. Dan 4 aset yang diubah harganya sebesar $50 juta, $30 juta, $35 juta, dan ditambah $40 juta, maka mereka berjumlah sebesar $155 juta. Mengingat hal ini, gap repricing pada 1 tahun kumulatif atau CGAP untuk bank adalah CGAP sama dengan 1 year rate sensitive asset dikurang 1 year rate sensitive liabilities atau RSA dikurang RSL. Maka sebesar $155 juta dikurangi $140 juta, maka dihasilkan sebesar $15 juta. Seringkali lembaga keuangan menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset atau A yang disebut sebagai gap ratio. Gap ratio ini rumusnya adalah CGAP dibagi dengan A atau persentase aset. Maka didapat nominalnya sebesar $15 juta dibagi dengan $270 juta sama dengan 0,056 atau jika dipersenkan adalah sebesar 5,6%. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janet.
Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasannya. Kemudian dalam mengekspresikan repressing gap itu, dengan cara ini akan berguna karena bisa memberitahukan kita yang pertama, bagaimana arah dari exposure resiko suku bunga, apa itu CGAP yang positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana skala exposure yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran set institusi. Dalam contoh itu, FI memiliki 5,6% lebih banyak dari RSA, lebih banyak RSA daripada RSL dalam 1 tahun dan kurang dari presentase dari total aset. Untuk versi gap ratio ini digunakan untuk regulator dalam mengukur risiko suku bunga. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga sangat penting untuk mengelola risiko ini. Periode repressing yang terlalu lama dapat mencakup banyak sekuritas yang dinilai ulang pada waktu yang berbeda. Dalam periode repressing, artinya di sini ini bisa melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan FI terkena risiko tingkat bunga. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada tabel 8/3 bahwa sebuah bank itu bisa mengukur exposure risiko suku bunga selama jangka waktu 1 tahun saja dan memiliki selisih harga $0 selama 1 tahun. Namun ketika bank memiliki RSA-nya itu lebih dari $50 juta, lebih banyak daripada RSL yang dinilai ulang dalam 6 bulan pertama tahun ini, dan kewajiban $50 juta lebih banyak daripada aset yang dinilai ulang selama 6 bulan terakhir, maka bank ini akan terkena perubahan suku bunga yang terjadi dalam 1 tahun. Dalam analisis gap, bank akan menunjukkan repressing-nya sebesar 0 untuk tahun tersebut, di mana untuk perhitungannya itu positif 0, ditambahkan dengan negatif 0 dan hasilnya akan 0. Negatif 50 dan hasilnya akan 0. Tetapi aset dan kewajiban bank tidak sesuai dalam bucket dan oleh karena itu bank bisa saja terekspos risiko suku bunga. Sehingga semakin pendek rentang di mana celah bucket itu dihitung, maka semakin kecil juga masalah ini. Dan sebaliknya, periode penilaian ulang yang terlalu pendek bisa menghilangkan pertimbangan exposure risiko suku bunga aset dan liabilitas yang dinilai kembali dalam periode segera setelah akhir periode penetapan harga. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai perubahan tarif yang sama pada RSA dan RSL. CGAP memberikan ukuran sensitivitas tingkat bunga terhadap institut keuangan. Tabel di bawah ini menyoroti hubungan antara CGAP dan perubahan NII ketika perubahan suku bunga untuk RSA itu sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya ketika CGAP positif, itu FI akan memiliki lebih banyak RSA daripada RSL. Nah, kemudian NII akan naik ketika suku bunga naik, karena pendapatan bunga meningkat lebih besar daripada beban bunga. CGAP sendiri akan memproyeksikan perubahan tahunan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih atau delta NII dari FI sebagai persamaan berikut ini, bahwa delta NII sama dengan dalam kurung RSA dikalikan dengan delta R, kemudian dikurangkan dengan
L dikalikan dengan delta R. Kemudian sama dengan CGAP dikalikan dengan delta R. Di mana persamaan di atas itu menunjukkan bahwa semakin besar nilai absolut CGAP, maka semakin besar pula perubahan yang diharapkan pada NI, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan bunga FI relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGAP positif, maka perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, FI ingin agar CGAP positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, jika CGAP negatif, maka suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL. NII kemudian akan turun karena FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL daripada RSA. Dan jika suku bunga turun yang sama untuk RSA dan RSL, maka NII akan meningkat ketika CGAP itu negatif. Dan ketika suku bunga turun, maka beban bunga juga akan berkurang lebih daripada pendapatan bunga. Kemudian di sini mengenai perubahan tarif yang tidak setara pada RSA dan RSL. Untuk bagian sebelumnya itu mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih karena suku bunga yang berubah dengan asumsi bahwa perubahan suku bunga pada RSA sama persis dengan perubahan suku bunga pada RSL. Dengan kata lain, bahwa asumsi spread suku bunga dengan suku bunga RSA dan RSL itu tetap dan tidak berubah, dan di mana hal ini tidak terjadi. Kemudian sebaliknya, untuk perubahan tarif pada RSA itu umumnya berbeda daripada RSL, karena di sini selisih antara suku bunga aset dan kewajiban bisa berubah seiring dengan tingkat dari suku bunga ini. Pada gambar di samping itu menggambarkan suku bunga RSL, triwulan kewajiban, dan suku bunga pinjaman dasar aset dalam periode tahun 1990 hingga 2015. Diperhatikan bahwa meskipun tingkat umumnya itu bergerak ke arah yang sama, mereka tidak memiliki atau tidak berkolerasi secara sempurna. Dalam hal ini, karena kami mempertimbangkan dampak perubahan tarif pada NII, maka terlihat efek spread selain dari efek dari CGAP itu sendiri. Kemudian jika selisih antara tarif RSA dan RSL itu meningkat saat suku bunga naik ataupun turun, ataupun pendapatan bunga meningkat, menurun, lebih ataupun kurang daripada beban bunga, hasilnya di sini adalah mengakibatkan peningkatan dari NII. Sebaliknya, jika spread antara suku bunga pada RSA dan RSL menurun saat suku bunga naik atau turun, dan pendapatan bunga itu meningkat menurun lebih kecil atau lebih dari beban bunga, maka NII akan menurun. Secara umum, efek spread ini demikian serupa terlepas dari arah perubahan suku bunga perubahan dari NII itu sendiri. Setiap kali spread meningkat ataupun menurun, maka akan berpengaruh pada NII yang juga akan meningkat ataupun menurun. Kemudian lihat tabel di samping bahwa berbagai kombinasi CGAP dan perubahan spread serta pengaruhnya terhadap NII itu untuk 4 baris pertama dalam tabel mempertimbangkan CGAP yang positif dengan FI, kemudian 4 baris terakhir menganggap FI dengan CGAP itu memiliki hubungan yang negatif. Kemudian perhatikan lagi tabel bahwa CGAP itu dan efek penyebaran dapat memiliki efek yang sama terhadap NII. Misalnya pada baris ke-6 pada tabel bahwa jika CGAP negatif dan suku bunganya meningkat, maka efek dari CGAP itu menyatakan NII akan menurun. Kemudian masih pada tabel pada tabel yang sebelumnya, jika pada saat yang sama spread dari RSL dan RSL itu menurun seiring dengan kenaikan suku bunga, maka efek spread juga mengatakan bahwa NII akan menurun. Dalam kasus ini, manajer lembaga keuangan dapat secara akurat memprediksi arah perubahan NII seiring dengan perubahan suku bunga. Namun ketika
keduanya bekerja dalam area yang berlawanan, maka perubahan NII tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran dari CGAP dan perubahan spread yang diharapkan. Misalnya pada tabel sebelumnya itu, jika CGAP negatif dan suku bunga naik, kemudian efek CGAP itu akan menyatakan bahwa NII menurun. Dan jika pada saat yang sama, spread untuk antara RSA dan RSL itu meningkat, seiring dengan kenaikan suku bunga, maka efek spread akan mengatakan NII itu meningkat. Beberapa LK menerima exposure suku bunga yang cukup besar dibandingkan dengan ukuran aset mereka. Misalnya, harga 1 tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga dari Financial Security Federal Corporation adalah sebesar 22,4% pada akhir tahun 2014 dan selisih tahun terhadap total rasio aset penghasil bunga yaitu 5,9%, di mana RSA itu lebih banyak daripada RSL. Jika suku bunga naik pada tahun 2015, maka Security Federal Corporation didirikan untuk melihat pendapatan bunga bersih meningkat karena repricing sejumlah besar RSA yang relatif terhadap RSL pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, manajemen Sekuritas Federal mengatur neracanya dengan ekspektasi bahwa kenaikan suku bunga itu selama 5 tahun. Sebaliknya, Sekuritas Federal melaporkan selisih harga 5 tahun terhadap rasio total aset sebesar negatif 10,7% dan rasio 5 tahun sebesar negatif 4,4%. Dengan demikian, Sekuritas Federal itu dibentuk untuk melihat pendapatan bunga bersih yang meningkat pada tingkat bunga yang lebih rendah. Artinya di sini bahwa manajer Sekuritas Federal itu dapat mengatur neraca dan ekspektasi penurunan suku bunga selama 5 tahun ke depannya. Selanjutnya untuk ke sini repricing gap sendiri adalah ukuran resiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh LK dan masih merupakan ukuran utama resiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan barang bekas. Berbeda dengan model resiko dan suku bunga berbasis nilai pasar yang dibahas pada lampiran 8A, pada chapter ini dan chapter 9, model kesenjangan penempatan harga secara konseptual itu mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan profitabilitas untuk perubahan tertentu dalam bunga. Repricing gap sendiri dapat digunakan untuk memungkinkan LK menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penempatan harga memiliki beberapa kelemahan utama yang bisa mengakibatkan regulator menyuruhkan penggunaan model yang lebih komprehensif, misalnya model kesenjangan durasi untuk mengukur risiko suku bunga. Selanjutnya, kelemahan model harga akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya kita akan masuk di kelemahan model harga. Terlepas dari kenyataan bahwa model resiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpangan di Amerika Serikat, model penetapan harga memiliki 4 kekurangan utama. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Kemudian yang kedua, over agregatif. Yang ketiga, gagal untuk menangani masalah aset dan kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif dan pembayaran di muka. Yang keempat, mengabaikan arus kas dari aktivitas off balance sheet. Pada bagian ini kita akan membahas masing-masing kelemahan dari
kelemahan model harga tadi secara lebih rinci. Pertama, kita akan membahas efek nilai pasar. Seperti yang telah dibahas di tinjauan resiko institusi keuangan di bab 7 kemarin, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar, selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Hal ini berarti nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban berubah, di samping bunga langsung yang diterima ataupun dibayarkan karena suku bunga yang berubah. Faktanya, nilai sekarang dan jika relevan dengan harga pasar, dari hampir semua aset dan kewajiban di neraca institusi keuangan akan berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar secara implisit, kemudian mengasumsikan pendekatan akuntansi pada nilai buku. Dengan demikian, repricing gap hanya merupakan ukuran parsial daripada exposure resiko suku bunga sebenarnya dari institusi keuangan. Kemudian kelemahan harga yang kedua yaitu agresi berlebihan atau over aggregative. Masalah mendefinisikan bucket over a range of maturity mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam bucket tersebut. Contohnya nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang waktu jatuh tempo manapun mungkin sama. Namun, rata-rata liabilitas dalam nilai ulang menjelang akhir rentang buckets sementara dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini, perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Contoh sederhananya untuk 3-month to 6-month bucket di gambar 8-3 yang bisa kita lihat di sebelah kanan di layar. Bisa kita perhatikan bahwa 50 juta dolar lebih banyak RSA daripada RSL diberi harga ulang antara 3 bulan ketiga dan bulan keempat. Sementara 50 juta dolar lebih banyak RSL daripada RSA di reprice antara bulan kelima dan bulan keenam. Institusi keuangan dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan penetapan harga nol untuk 3 bulan. Untuk bucket yang ke-6 bulan, 50 juta di plus minus 50 sama dengan 0, tetapi seperti yang dapat kita lihat, dengan mudah aset dan kewajiban institusi keuangan tidak cocok di dalam buckets ini. Jelas semakin pendek rentang di mana celah buckets tadi dihitung, semakin kecil masalah ini. Jika seorang manajemen institusi keuangan menghitung kesenjangan 1 hari ke masa depan, hal ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang exposure pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan banyak lembaga keuangan besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan penetapan harga di hari-hari tertentu di masa yang mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan penetapan harga hanya pada rentang waktu jatuh tempo yang relatif luas, manajer institusi keuangan dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa depan. Kemudian masalah yang ketiga yaitu the problem of run-offs. Dalam model repricing sederhana yang telah kita bahas sebelumnya, di sini penulis buku ini mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun, atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam waktu 30 tahun. Pada kenyataannya, lembaga keuangan terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan dan menarik simpanan. Contohnya, hari ini, beberapa hipotek jatuh tempo asli 30 tahun, mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum jatuh tempo, yaitu mereka yang berada di tahun ke-9. Selain itu, pinjaman ini mungkin terdaftar sebagai hipotek 30 tahun, dan termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga. Namun terkadang mereka akan dibayar lebih awal karena pemegang hipotek ini membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumah mereka.
Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali pada harga pasar saat ini dalam 1 tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau kewajiban tidak pekat suku bunga, hampir semua aset dan kewajiban, misalnya hipotek jangka panjang, membayar kembali sejumlah pokok dan atau bunga kepada institusi pada tahun tertentu. Akibatnya, institusi keuangan harus menerima arus kas limpasan dari portofolionya yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Hal ini berarti komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas yang tidak pekat terhadap tarif ini sendiri juga pekat terhadap tarif. Manajer dari institusi keuangan dapat mengidentifikasikan untuk setiap item aset dan kewajiban perkiraan arus kas dolar yang akan mengalir dalam dalam tahun depan dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset dan kewajiban yang setara. Kemudian yang keempat yaitu cash flow from off-balance sheet activity. Di sini RSA dan RSL yang digunakan dalam model repricing pada umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Tentunya perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off-balance sheet juga. Misalnya, institusi keuangan mungkin telah melakukan lindung nilai atas resiko suku bunga dengan kontrak berjangka. Hal ini dapat nanti kita pelajari di bab 22. Sebagai bunga perubahan kurs, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar menghasilkan arus kas harian, baik positif maupun negatif, untuk institusi keuangan yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan neraca. Arus kas penyeimbang dari kontrak berjangka hal ini diabaikan oleh model penetapan harga yang sederhana dan harus ataupun dapat dimasukkan ke dalam model. Kemudian untuk ringkasan dari bab ini yaitu bab interest risk atau resiko bunga yang pertama, dapat disimpulkan bahwa di bab ini diperkenalkan metode pengukuran exposure resiko suku bunga lembaga keuangan, yaitu model repricing. Model penetapan harga melihat perbedaan ataupun kesenjangan antara aset institusi keuangan yang peka terhadap suku bunga dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga untuk mengukur resiko suku bunga.
Bab tersebut atau bab ini menunjukkan bahwa model repricing ini memiliki kesulitan dalam mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan secara kuat. Secara khusus, model penetapan harga yang mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 4 kelemahan dari model penetapan harga. Kemudian, pengukuran exposure dari lembaga keuangan yang lebih lengkap dan akurat merupakan durasi dan kesenjangan durasi yang akan dijelaskan di bab berikutnya. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan dari materi interest risk atau resiko bunga yang pertama dari mata kuliah pengantar manajemen resiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.